Bayangkan, kamu hidup bak permaisuri di sebuah rumah konglomerat yang sangat megah, dikelilingi pelayan dan harta yang diimpikan semua orang. Namun, ilusi kesempurnaan itu hancur berkeping-keping dalam satu malam yang nahas. Saat kamu melangkah ke ruang kerja rahasia, kamu memergoki suamimu sendiri sedang berbagi ciuman panas dengan wanita yang paling kamu hormati di dunia ini, yaitu ibumu kandungmu sendiri. Hati nurani seakan diremukkan oleh kenyataan pahit bahwa dua orang yang paling kamu cintai telah menusukmu dari belakang demi sebuah nafsu dan kekuasaan. Selama ini, ia hidup dalam gelembung dongeng yang diciptakan oleh kekayaan keluarganya. Sebagai pewaris tunggal, hari-harinya diisi dengan jamuan teh sore, gaun-gaun sutra rancangan desainer ternama, dan pujian dari kalangan sosialita kelas atas. Ia selalu mengira bahwa pernikahannya dengan sang CEO muda yang jenius adalah puncak kebahagiaannya. Sebuah penyatuan dua dinasti bisnis raksasa yang diatur sempurna oleh sang ibu. Ia tidak pernah tahu bahwa ia hanyalah sebuah pion cantik dalam permainan catur mematikan yang dirancang oleh keluarganya sendiri. Sang ibu bukanlah sosok wanita paruh baya pada umumnya. Ia adalah primadona di kalangan kelas atas, seorang janda kaya raya yang berhasil mempertahankan kecantikan dan kemudaannya seolah menolak tua. Di balik senyum anggun dan tutur katanya yang selembut sutra, tersembunyi ambisi serakah dan sifat manipulatif yang sangat kejam. Baginya, kekuasaan dan harta keluarga adalah segalanya. Ia menolak untuk melepaskan kendali, bahkan jika itu berarti ia harus menggunakan pesonanya yang memabukkan untuk mencerat menantunya sendiri agar tunduk di bawah telapak kakinya. Sang suami adalah perwujudan sempurna dari karakter CEO sukses yang sering dielu-elukan. Di dunia bisnis, ia dikenal sebagai pria berdarah dingin, ambisius, dan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Pernikahannya dengan sang pewaris muda awalnya hanyalah jalan pintas untuk memperluas kerajaan bisnisnya. Namun, pesona kekuasaan sejati ternyata tidak ada pada istrinya yang lugu, melainkan pada ibu mertuanya yang memegang kendali penuh atas aliran dana keluarga. Demi ambisi, sang suami rela membuang moralnya dan terseret ke dalam godaan sang mertua. Tanda-tanda pengkhianatan itu sebenarnya sudah bertebaran di udara sejak lama, bagai duri di balik kelopak mawar. Saat makan malam keluarga yang megah, di mana anggur merah terbaik dituangkan, ada percakapan sunyi yang terjadi tanpa suara. Tatapan mata yang terlalu lama antara sang suami dan ibu mertua, senyuman tersirat yang penuh makna ganda, dan sentuhan-sentuhan tadi sengaja yang sering terjadi di bawah meja. Sang istri yang terlalu murni dan percaya menganggap kedekatan mereka hanyalah bentuk kasih sayang keluarga yang harmonis. Sang ibu sangat pintar memainkan perannya. Di bawah kedok memberikan nasihat bisnis dan bimbingan kepada menantunya, ia terus mengikis batas-batas kesopanan. Ia akan mengundang sang menantu ke ruang kerja pribadinya yang tertutup rapat, menyajikan teh langka, dan berbicara dengan nada suara yang rendah dan menggoda. Ia menanamkan doktrin ke dalam pikiran pria itu bahwa istrinya terlalu lembah untuk memimpin perusahaan, dan bahwa hanya dengan beraliansi bersamanya, sang suami bisa menjadi raja yang sesungguhnya. Ada kalanya sang istri merasakan kejanggalan yang membuat dadanya sesak. Aroma parfum mawar pekat milik ibunya yang tertinggal di kemeja sang suami. Atau fakta bahwa suaminya sering pulang larut malam dengan alasan rapat keluarga bersama sang ibu. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia dengan cepat membohongi dirinya sendiri. Ia merasa berdosa karena mencurigai dua sosok pelindung utama dalam hidupnya. Ia menekan instingnya dalam-dalam, berharap bahwa mimpi buruk yang membayangi pikirannya hanyalah paranoia semata. Namun, kebohongan sebesar apapun tidak akan bisa selamanya dikubur di bawah permadani emas. Suatu malam yang sunyi, ketika suaminya sedang mandi, sebuah notifikasi pesan dari ponsel suaminya yang tertinggal di meja rias menyala terang. Pesan itu berasal dari nomor yang disamarkan, namun isinya tidak bisa disangkal. Kata-kata mesra yang menjijikkan, janji-janji pertemuan rahasia di paviliun belakang, dan panggilan sayang yang hanya digunakan oleh ibunya. Darah sang istri seakan membeku, napasnya tercekat di tenggorokan melihat bukti tak terbantahkan itu. Didorong oleh rasa sakit yang menusuk jiwa dan kebutuhan akan kebenaran mutlak, ia memaksa kaki-kakinya yang gemetar untuk melangkah menyusuri lorong paviliun yang sepi. Malam itu terasa begitu dingin, kontras dengan panasnya amarah dan kebingungan di dadanya.
Setiap langkah yang ia ambil di atas marmer dingin itu terasa seperti langkah menuju tiang gantungan. Ia sangat berharap bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, bahwa pesan itu hanyalah lelucon kejam. Tapi instingnya mengatakan, neraka yang sesungguhnya sudah menanti di balik pintu itu. Dan di sanalah ia berdiri, menjadi saksi bisu dari kehancuran dunianya sendiri. Di balik celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri pemandangan yang akan terus menghantui sisa hidupnya. Suaminya yang tampan, pria yang ia serahkan seluruh hidupnya, tengah merengkuh tubuh ibunya sendiri dengan penuh gairah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyangkalan. Hubungan tabu yang menjijikan itu benar-benar terjadi di bawah atap rumah yang ia sebut sebagai istana keluarga. Sambil menahan tangis yang nyaris pecah, ia mencuri dengar percakapan mereka setelah ciuman memuakan itu berakhir. Sang ibu dengan angkuh menyatakan bahwa seluruh aset warisan keluarga akan segera dipindahkan ke nama sang suami, dengan syarat sang suami tidak akan pernah menceraikan istrinya agar skandal ini tidak tercium publik. Sang istri akhirnya menyadari kenyataan yang paling menyakitkan. Ia tidak pernah dicintai. Ia hanyalah boneka pajangan, sebuah alat untuk mengesahkan perpindahan kekayaan dari tangan keluarga ke genggaman suaminya di bawah kendali ibunya. Malam itu dihabiskan dalam penderitaan yang tak tertahankan. Sang istri mengunci dirinya di dalam kamar megah yang kini terasa seperti sel penjara. Ia menangis hingga suaranya habis, meratapi nasib malangnya yang dikhianati oleh dua pilar penyangga hidupnya. Rasa sakit dikhianati suami mungkin bisa disembuhkan seiring waktu, tetapi dikhianati oleh ibu kandung sendiri yang secara sadar merebut kebahagiaan putrinya, itu adalah luka bernanah yang telah merobek jiwa dan menghancurkan seluruh kepercayaannya pada umat manusia. Namun, wanita yang mengalirkan darah konglomerat sejati tidak akan membiarkan dirinya hancur berlarut-larut. Saat cahaya fajar menyingsing, keputusasaannya menguap, digantikan oleh bara kebencian yang menyala-nyala. Air mata tidak akan mengembalikan kehormatan maupun kekayaannya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, menghapus sisa kepolosan dari wajahnya, dan menggantinya dengan topeng baja. Jika ibu dan suaminya menginginkan permainan kekuasaan yang kotor, maka ia akan memberikan mereka perang yang paling brutal. Permaisuri yang terluka kini bersiap menjadi algojo. Pada malam perayaan ulang tahun perusahaan yang dihadiri seluruh elit bisnis, sang istri membuat pintu masuk yang membekukan seluruh ruangan. Tidak ada lagi sosok wanita muda bergaun pastel yang rapuh dan penurut. Ia melangkah bagai seorang ratu kegelapan dengan keanggunan mematikan. Suami dan ibunya terpaku melihat aura intimidasi yang memancar dari dirinya. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop coklat berisi dokumen rahasia dan bukti-bukti perselingkuhan yang siap meledakkan kerajaan bisnis yang mereka bangun di atas penderitaannya. Mahkota bertabur dosa yang selama ini mereka kenakan untuk menguasai harta, kini menjadi belenggu yang akan menyeret mereka ke dasar neraka. Tanpa mengeluarkan satu kata pun, sang istri telah menyebarkan bukti kehancuran mereka kepada seluruh media dan pemegang saham. Permainan baru saja dimulai. Ia akan memastikan bahwa pria yang mengkhianatinya kehilangan segalanya dan wanita yang melahirkannya akan melihat kecantikan dan kekuasaannya hancur berkeping-keping. Di dunia konglomerat ini, yang terkuatlah yang bertahan, dan kali ini dialah yang memegang kendali.